Ini kan dia yang buat ini. Tapi tidak diatur juga di dalam akta. Gitu loh. Nah, ketika kami mengikuti untuk tetap membayarkan 75 juta, apakah dia bilang terima kasih? Komplain juga. Terus berapa dong yang harus ditransfer? Kami kan tidak tahu. Mungkin karena ngambek ya di Desember cuma dibayar 75 juta, di Januari nggak ada tagihan, nggak ada permintaan lagi. Lalu keluar, Ruben sudah tidak membayarkan nafkah. Loh, kami tunggu kok. Dan kemudian mari kita diskusikan. Janganlah buru-buru keluar bilang Ruben tidak memberikan nafkah. Terus dari 2024, dari mulai awal perkawinan sampai tahun 2025, itu apa namanya? Bukan nafkah. Ya, jadi nggak diatur dalam putusan. Ketika akta itu dibuat oleh mereka berdua, walaupun usulannya semuanya mayoritas dari pihak S juga nggak dicantumkan. Nah sekarang dibilang saya hanya kebagian harta gunung gini yang masih diagunkan. Loh, yang milih ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita. Tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Itu memang aset yang dia pilih. Rumah Cilandak dan rumah yang di Bintaro. Sama sekian unit rumah. Yang tadinya dibilang hanya dapat satu. Ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan. Takut kita anak-anaknya jadi bisa ini ya, bisa salah pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Ini kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa, ini fakta. Nggak kita kurangi, nggak kita tambahi, nggak ada untungnya kok. Hah? Nah itu dia. Nah jadi sekarang siapa yang pegang surat-surat? Surat-surat aset ini yang masih diagunkan atau disekolahkan ada di bank. Ya. Yang nggak diagunkan, yang nggak disekolahkan, di mana surat-suratnya? Ada sama dia. Itulah makanya kami bikin surat. Tolong dong, surat vilanya, surat ininya berikan ke kami. Karena aktanya bilang dikuasai sepenuhnya. Ini kok nggak, surat-suratnya kok nggak diserahkan ke kami? Munculnya adalah kredit macet, kono gini, begini. Buat apa kami minta suratnya itu kalau tidak ada pintu yang mengatakan memang harus diserahkan sepenuhnya? Buat apa kami minta kalau surat-suratnya tidak ada sama kami? Oh nggak boleh, surat-surat nggak boleh karena PCA belum selesai. Loh. Jadi kalau orang-orang bilang nih masa bernapas pun harus lapor, kawin harus lapor, ini nggak paham karena kan ada anak di situ. Harusnya yang bertanya tuh Ruben. Ruben ini bernafas saja malahan bernapas duit. Duit gitu. Nanya sedikit duit. Jadi, tapi kami nggak, selama ini kan kami nggak mau. Kami coba selalu memberikan pernyataan yang bijak. Ruben menunda, Ruben ini karena anak-anak. Karena kalau kami dari awal menyampaikan hal yang seperti ini, pasti akan ada orang yang tersakiti dengan kebenaran ini. Tapi kalau kemudian dikatakan framing putar balik, tabrak balik. Ya mau nggak mau ya walaupun ini menyakitkan, mohon maaf, makanya di depan saya mohon maaf. Ya ini harus kami sampaikan. Oke Mas ya, clear ya. Ada lagi? Pertanyaan kedua nih, Oke. Bang Minolo sempat menyinggung soal kartu kredit ya Bang ya. Apakah setelah perceraian itu memang Sarwenda sama anak-anak itu diberikan kartu kredit dan itu diperuntukkan untuk anak-anak saja atau S juga boleh pakai? Apakah kartu kredit artinya begini ya, saya nggak paham, saya harus bilang nggak paham ya nggak paham. Apakah kartu kredit itu diberikan untuk S untuk kepentingan anak-anak atau seperti apa, saya nggak paham. Tapi yang pasti tiap bulan Ruben itu dimintakan setengah dari seluruh pemakaian kartu kredit di bulan itu oleh S. Alasannya untuk anak-anak. limitnya berapa Bang?
saya nggak tahu limitnya, ya. Ruben nggak mau bicara masalah angka. Nanti kalau dia sebut, jangan-jangan kita shock lagi dengan angka-angka yang seperti tadi itu. Dan akhirnya ada lagi orang yang nangis kan gitu, merasa kami ini memojokkan kan begitu. Tapi paling tidak sudah ada angka yang bulanannya sebesar itu, masih lagi bayar kartu kredit setengah katanya untuk kepentingan anak-anak. Ruben kan tanya, ini apa aja pembelanjaannya, kok cuma angkanya, misalnya bayar 50 juta, itu setengah loh, tadinya 100, saya 50, kamu 50. Tapi Ruben kan nggak pernah lihat tagihan yang sesungguhnya berapa, penggunaannya untuk apa, dia jadi tagih. Ya Ruben bayar, tapi kan dia tanya, perinciannya apa, yang 50 itu untuk apa aja, ini contohnya. Oh nggak mau kasih. Ini real. Ya, kan nggak mungkin lah. Ya, walaupun nggak ada manusia yang sempurna, saya kira Ruben nggak akan mungkin hanya untuk menyelamatkan nama baiknya dia melakukan pembohongan, nggak mungkin. Makanya semua kan kita keluar dengan data. Karena saya juga nggak mau menyampaikan sesuatu tapi nggak ada datanya, gitu loh. Walaupun saya percaya sama klien saya, tapi kan saya nggak mau dong muncul tanpa ada fakta. Makanya selalu saya muncul dengan fakta. Nah kemarin mereka juga ikut-ikutan, ini ada Today. Loh, Today yang ngirimnya kemana? Masih contreng satu kok cuma ke nomor handphone yang nggak pernah dipakai. Padahal ada nomor lain yang anak-anaknya juga sering berkomunikasi, pernah komunikasi dengan Ruben dan tahu, dan dia juga pernah menggunakan nomor yang Ruben lagi aktif gitu loh. Kenapa ke nomor satu itu aja? Kemudian muncul gitu loh. Kalau memang misalnya itu kemudian kami salah, kami harus dianggap tahu, harus dianggap dia sudah menyampaikan, ya kami salah. Tapi memang ketika teman-teman media bertanya, kami tidak tahu bahwa dia sudah pindah bersama dengan anak-anak dan kemana pindahnya. Kami mau tahu bukan karena mau tahu kemana S, tapi kami mau tahu karena anak-anak ada sama S. Oke. Ada yang lagi mau tanya? Aman kok, nanti kalau ada yang tanya, nggak saya bilang, tanya kakekmu nggak saya nggak tanya. Nggak saya bilang juga, pakai. Payment AC. Pembayaran AC 400 juta. Nggak perlu sampai belakangnya kan? Ah, mereka percaya sama kita. Enggak. Itu AC tanam. AC tanam sentral. Sentralnya banyak lagi. Nggak kepikiran gue itu 400. Jadi saya tanya tadi Ruben, Ben itu liftnya gede besar sih? Nggak tahu bang, gua nggak pernah naik. Tanya aja Gio, mungkin dia tahu liftnya. Kan yang pakai bukan dia soalnya. Ini gue pada jadi. Apa ini? Furnitur. Depulator. Tak dulu deh yang telat ya, yang besok dulu deh. Itu nggak apa-apa. Sabar, gue masih DPD masih sabar. Itu depulator. Di bawah tuh nggak pernah ada dikirim. Ya. Gue mau saingan sama. Tamu datang. Udah nggak apa-apa, tunggu lah. Oke kan. Udah. Terus perkara pokok. Tuh. Yang truk ini. Enggak ini. Nah, ini biar fokus nih. Kan kita bayar 75 juta lah. Karena kan di situ kan di Oktober ini kan dikatakan kan mau pokok anak-anak 75 juta kan gitu. Dia komplain. Kenapa 75 juta kan begitu? Udah kan? Akhirnya ditambah 45 juta lagi. Gitu loh. Ini terakhir Desember. Tapi Januari dia tidak pernah lagi minta apa-apa gitu loh. Udah. Dah, cukup. Ini udah kemana kok? Dah, cukup. Oke. Terima kasih. Tak dulu bang.